Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali dan salam kenal. Saya Zen bagi yang belum kenal ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin mengenai email. Langsung saja. Kali ini saya akan kenalkan menu-menu yang ada pada Gmail kita ya, yang kemarin kita buat. Kemarin kita sudah buat email atas nama ini ya, Zenatif, dengan email zenatif4@gmail.com. Ini kalau kita mau lihat, ini adalah email kita. Ini email kita ada di sini ya. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenai menu-menu yang ada pada email ini. Menu yang ada di email ini ya, ini adalah menu utamanya yang garis 3 ini, strip. Isinya ada tulis, ada kotak, berbintang, ditunda, terkirim, draft, dan seterusnya. Kalau menu utama ini kita klik, maka kotak tadi ini, menu ini akan mengecil atau menciut ya, untuk menciutkan. Nah, untuk lebih mudahnya kita klik lagi aja. Nah, ini untuk melebarkan kembali. Oke, di sini menu yang pertama ada tulis. Menu ini digunakan untuk menulis pesan ya, ketika kita mau berkirim pesan atau berkirim email kepada seseorang, kita harus menulis dulu. Di menu selanjutnya itu ada kotak masuk. Ini ya, kotak masuk. Kalau kita klik di sini, ini adalah tampilan kotak masuknya. Ini tampilan kotak masuknya. Kita sudah dapatkan satu email masuk kemarin dari tim komunitas Google. Untuk melihat pesan itu, kita bisa klik saja email ini ya. Pesan yang masuk ini kita bisa klik. Kita klik di sini, maka akan terbuka ini ya. Selesaikan pengaturan akun Google baru Anda. Nah, ini perintah dari Google-nya, dari Gmail-nya untuk menyelesaikan pengaturan. Isinya apa? Isinya, hai Zen, selamat datang di Google. Akun baru Anda disertai akses ke produk, aplikasi, dan layanan Google. Berikut beberapa tips untuk memulai. Ini sapaan ya, sama apa, saran. Teruskan dapat informasi terbaru dengan Google Apps. Coba sekarang ya, nanti kita coba ini ya. Nah, ini isi pesannya yang ada di menu kotak masuk. Di bawahnya kotak masuk ini ada menu berbintang. Menu berbintang ini digunakan untuk menandai, atau kalau ada pesan-pesan yang berbintang untuk kita cari supaya mudah, kita bisa menggunakan pesan berbintang ini. Ini masih kosong ya, karena kita memang belum ada email yang kita tandai sebagai untuk pencarian. Saya contohkan tadi di kotak masuk. Di sini ada yang dari tim komunitas Google. Kita kasih bintang. Maka di di menu berbintang ini, kalau kita klik, nah di sini ada ya, untuk mempermudah pencarian. Terus di menu berikutnya ada ditunda. Ditunda ini juga masih kosong, belum ada apa-apa. Itu seperti tadi, ketika kita kirim tulis pesan ke Mas Faur ya, ke Mas Faur sudah muncul di sini terkirim. Tiba-tiba kita ingat sekian detik, oh masih ada yang salah, nanti dulu. Itu bisa diklik urungkan, nanti bisa masuk ke draft ataupun ditunda. Itu ya, pesannya akan masuk ke sini. Bisa kita kirim ulang ataupun kita delete kalau memang ada kesalahan. Terus di menu berikutnya ada terkirim. Di sini adalah tempatnya pesan-pesan yang
sudah kita kirimkan ke orang ya. Contoh, kalau kita klik di sini isinya, nah ini tadi pesan yang kita kirimkan ke Mas Faur. Kalau sudah masuk di terkirim ini, artinya pesan ini sudah terkirim atau sudah sampai kepada Mas Faur. Kalau ada gangguan jaringan ataupun apa seperti tadi kita urungkan, maka belum terkirim, maka pesan ini akan masuk ditunda tadi. Itu ya. Terus ada lagi menu berikutnya, ada draft. Draft ini untuk menyimpan pesan-pesan yang kita buat dan belum kita selesaikan. Kalau di sini keterangannya tidak ada draft yang tersimpan. Dengan menyimpan draft, Anda dapat menyimpan email yang belum siap dikirim. Ya, artinya ketika kita menulis pesan dan itu belum selesai, kita close, kita keluar ya. Nanti pesan tersebut secara otomatis akan masuk ke draft. Kita bisa lanjutkan melanjutkan pesan tersebut dan kita bisa mengirimkannya nanti, atau setelah selesai kita bisa kirimkan, gitu ya. Itu untuk menu draft. Selanjutnya di sini ada selengkapnya. Selengkapnya itu untuk menampilkan menu-menu selain yang ada di atas ini. Kalau kita klik di sini, nah, maka menu yang lain juga akan muncul di sini. Nah, kebalikannya selengkapnya itu ada ciutkan. Ciutkan untuk menyimpan pesan-pesan menu-menu yang ada di sini ya, yang tadi. Nah, terus ada penting. Penting ini, menu penting ini digunakan untuk menandai email-email yang penting. Katakanlah saya dapat kiriman, dapat pesan dari balasan dari Mas Faur dan itu isinya penting, saya tandai sebagai pesan penting, maka pesan tersebut akan masuk ke menu ini. Di sini ada pesan dari Mas Faur, isinya adalah pesan penting, itu ya. Terus menu berikutnya ada chat. Ini termasuk menu yang baru ya. Ini menu baru dari Gmail. Menu ini diberikan email untuk pengguna Gmail, sesama Gmail ya, untuk saling berkirim pesan, kirim chatting secara langsung. Katakanlah orang tersebut sedang aktif ya, atau dari Google aplikasi kita, aplikasi di HP biasanya kan seperti itu ya, ada menu chat, kita bisa chattingan secara langsung di sini. Terus ada terjadwal, menu selanjutnya ada terjadwal ya. Di menu terjadwal ini ketika kita membuat pesan yang rutinitas, sifatnya rutinitas, kita setiap hari harus mengirim pesan ke si A, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu ya. Kita tinggal atur jadwalnya saja kapan pesan ini akan terkirim. Ini ada kaitannya juga dengan yang tadi pesan di draft ya. Ketika kita membuat pesan sudah betul di draft ya, sudah siap kirim, kita tinggal jadwalkan saja pesan itu akan terkirim kapan. Nanti di sini di pesan terjadwal ini akan ada pesan untuk dikirimkan pada waktu yang telah kita tentukan, dimana ketika waktu itu sudah datang maka pesan itu akan mengirim secara otomatis tanpa kita harus mengirimnya, itu ya untuk terjadwal. Terus menu selanjutnya ada semua email. Semua email ini untuk memunculkan email-email baik yang masuk maupun yang keluar. Kalau kita lihat di sini, kita klik. Nah, di sini saya punya dua pesan ya. Pesan dari tim komunitas Google yang saya dapatkan dan dari saya yang saya kirimkan ke Mas Faur tadi. Itu spam. Spam ini, nah, pesan yang sudah berada di dalam spam selama lebih dari 30 hari akan dihapus secara otomatis. Jadi email ini atau Gmail ini juga memproteksi keamanan email-email kita ya. Artinya gini, ketika email yang dikirimkan kita itu dicurigai sebagai virus ataupun dikirim bukan dari orang atau robot
artinya itu yang ngirim robot itu biasanya disaring di sini. Di sini masuk ke spam ya. Dan pesan itu akan terhapus secara otomatis selama 30 hari. Ya, 30 hari atau 1 bulan lah. Kalau kita merespon ternyata oh ini bukan spam atau bukan robot, kita bisa klik ambil itu, maka tidak akan terhapus. Tapi kalau kita biarkan 30 hari berikutnya, pesan itu akan terhapus. Terus di menu selanjutnya ada sampah. Gambarnya sudah familiar ya, ini tong sampah. Sampah ini kalau kita klik, ini juga masih kosong ya, ini masih kosong karena kita belum membuang apa-apa. Sampah ini adalah menu dimana ketika kita menghapus pesan yang kita miliki, baik itu pesan masuk maupun pesan keluar, kita hapus, itu dari Gmailnya memberi tenggang waktu 30 hari untuk sampah tersebut hilang secara permanen. Kalau kita menghapus, artinya gini, ketika kita menghapus email tersebut tidak langsung hilang secara otomatis, secara permanen, tapi akan masuk dulu ke tong sampah. Disinilah tindakan kita bisa menghapus secara permanen, atau kita biarkan saja secara 30 hari dan pesan tersebut akan terhapus secara otomatis. Itu ya. Terus di sini ada kategori, di menu berikutnya ada kategori. Kategori ini terdiri dari sosial dan update. Terus ada form, ada promosi. Ini kaitannya dengan akun-akun lain biasanya ya. Ketika email kita digunakan mendaftar sosial media seperti Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Ketika ada pemberitahuan dari Facebook atau sosial media yang lain, itu akan masuk ke kategori ini. Kalau sosial ya sosial, update, form dan seterusnya. Terus di menu berikutnya ini kita tutup dulu. Nah, itu ya di kategori. Terus ada kelola label. Kelola label ini untuk mengatur seperti folder sebenarnya. Buat label baru ini ada kaitannya dengan buat label baru. Artinya ketika kita mendapatkan pesan dari banyak orang, kita bingung mau mengklasifikasikan ini masuk kemana, ini masuk kemana, kita bisa membuat label baru ya. Dan ini kita bisa kelola juga. Contoh, saya contohkan buat label baru. Klik di sini. Nah, di sini akan muncul label baru. Saya contohkan pesan dari Mas Faur. Pesan dari Mas Faur. Nah, ini ya. Kita juga bisa masukkan label di bawah. Ini. Nah, pilih induknya mana, belum ada ya. Karena belum ada, kita artinya ini folder di luar. Kita bisa langsung buat aja, buat. Nah, maka kita cari tadi. Nah, ini ya pesan dari Mas Faur. Kita bisa masukkan pesan-pesan yang dikirimkan Mas Faur, ataupun kita kirim ke Mas Faur ke folder ini, di pesan dari Mas Faur ini. Itu ya. Ini menu-menu utama yang ada di Gmail. Terus di sini ada akun ya, akun kita sudah tahu. Itu dulu untuk pengenalan menu-menu yang ada pada Gmail. Nanti kita akan lanjutkan terkait Gmail ini di video-video berikutnya. Tetap semangat, semoga bermanfaat, dan tetap bijak berbagi, cerdas menerima. Assalamualaikum.